walaupun dia tamatan SD, SMP, tapi karena dia bekerja terus-menerus di situ, kira-kira mampu nggak dia? Bisa. Beda dengan orang yang hebat dengan orang yang kelihatan seolah-olah kelihatan hebat. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Nah, ini agak cukup tertarik gini Pak. Saya juga ingin menanyakan sama Bapak bahwa gini. Saya masih cukup percaya bahwa setiap orang di industri apapun kita harus lihat dari latar belakang pendidikan ya Pak ya. Yeah. Apalagi kalau kita main di saham segala macam itu, kalau kita nggak ada secara latar belakang pendidikannya kan pasti kayak wah zonk banget menurut saya. Tapi apakah mungkin seseorang itu mengerti saham benar-benar cuma di lapangan saja Pak tanpa background pendidikan? Bisa. Jadi mungkin analoginya ke banyak industri yang saya tahu ya. Walaupun dia tamatan SD, SMP, tapi karena dia bekerja terus-menerus di situ, kira-kira mampu nggak dia? Bisa. Di bidang apapun. Di saham juga gitu ya. Jadi di saham, walaupun dia tidak punya background ekonomi, finance segala macam, tapi dia di situ rutin, dia memperhatikan, dia lihat dan mau belajar, itu mampu. Saya yakin mampu. Tapi kalau ditambah dengan pendidikan lagi, ya jelas lebih lengkap ya. Tapi sekedar mampu, apakah dia hebat? Ya kita belum tahu. Sekedar bisa aja iya. Bisa investasi, dia beli. Karena kan kalau kita lihat pertumbuhan saham di seluruh dunia, itu kecenderungannya dari 100 tahun kalau ini seperti itu masih naik. Oke, berarti kalau tadi saya cukup tertarik dengan kata Bapak bahwa berbeda antara orang bisa dan mampu berarti Pak di dunia saham ini. Iya. Ya kalau sekedar bisa, ya saya bilang siapapun bisa melakukan ala kadarnya, sebisanya. Tapi kalau dia mampu dalam arti melaksanakan yang lebih besar, karena dengan ada keseriusan, ini akan beda ya. Karena kalau mampu, dia akan meningkatkan skillnya lebih baik lagi. Itu berarti bisa dikatakan seperti kayak orang bilang, semua orang bisa masak ya Pak ya? Bisa. Cuman apakah semua hasilnya mampu? Mampu nggak, kompeten nggak di bidangnya? Nah ini mungkin juga tanya si influencer itu sangat kompeten untuk influencer, tapi untuk di saham itu butuh waktu. Seseorang bisa dinyatakan kompeten di bidangnya itu tuh butuh waktu. Nggak bisa dia baru 3 bulan membeli saham terus saham yang dimiliki itu naik, sudah bisa dinyatakan orang hebat banget nih. Enggak lah, saya yakin ada keberuntungan di dia, yang keberuntungan faktor luck satu yang tapi bisa. Di branding itu terus berarti Pak ya. Nah, yang kalau tadi kan Bapak sudah share juga sama untuk milenial adalah bagaimana cara milenial untuk mengetahui lah untuk masalah penanaman saham dan segala macam Pak ya. Nah, berikutnya kan tadi Bapak sempat ada singgung masalah sekuritas dan orang-orang yang bisa Bapak tanya. Kan berarti kan kita ada figur nih, mulai ada figurnya Pak ya. Bagaimana seorang milenial ini bisa mengetahui atau minimal ada tolok ukur kayak, oh ya Bapak ini ngerti nih. Oh ini orang ini mengerti. Orang seperti apa sih yang sebenarnya anak milenial itu bisa mendengar atau bisa menerima analisisnya Pak? Karena kan banyak banget Pak ya figur-figur kayak anak muda tiba-tiba keluar bisa tiba-tiba mengerti Pak saham, hitungan-hitungan. Karena kan jujur beberapa anak, kalau dari saya pribadi Pak ya, mewakili anak milenial itu malas baca. Saya cukup mengakui di situ anak milenial itu cukup malas untuk baca. Nah, disitulah makanya kenapa banyak sekali mungkin figur-figur baik influencer ataupun itu pembicara di dunia saham ini memanfaatkan kemalasan mereka untuk baca sebenarnya. Nah, mungkin di sini Bapak bisa memberikan sharing sedikit bahwa bagaimana sih tolak ukurnya buat anak-anak itu memilih bahwa oh ini kayaknya ngerti nih atau ini cuma cuap-cuap doang ya. Gitu. Iya, sebenarnya bisa dilihat dari latar belakang juga ya. Apakah latar belakang orang yang cuap-cuap itu berapa lama sih di pasar? Kadang-kadang mereka menunjukkan bukti apanya ya? Kehidupannya, kemewahannya. Kemewahan tuh hanya 3-2 bulan terakhir, sehingga kita belum bisa ini. Tapi kalau orang hebat itu tidak akan pernah nunjukin kehebatannya dia. Udah pasti. Orang hebat itu akan lebih silent, lebih diam. Untuk apa ditunjukin kehebatannya? Kebanyakan begitu di industri apapun. Lebih cenderung diam. Nah, cuma yang tadi quote unquote ya dia akan lebih bersuara biar kelihatan hebat. Beda dengan orang yang hebat dengan orang yang seolah-olah kelihatan hebat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi
Aduh, nih ada sebentar. Gak apa-apa, Pak. Nah itu sih Pak, yang kita lihat bahwa yang tadi Bapak sempat singgung orang yang hebat dan terlihat hebat kan. Karena akan sangat sulit ya akan kita kalau misalkan para figur ini menginfluence orang-orang sudah senior, mungkin akan sulit seperti kayak di usia 40 ke atas, 40 kan mereka udah punya jam terbang apa ya. Makanya target pasar mereka pasti semuanya akan anak kuliahan semua yang orang tuanya mungkin kaya, yang punya duit, bilang nggak apa-apa, hilang segala macam gitu kan. Nah berarti tolak ukurnya salah satu di situ berarti Pak ya. Ya kemudian saya punya anak yang juga investasi di saham ya. Jadi sekarang usia 25 dan awal-awal dia ngikutin yang seperti itu. Tapi hanya setahun dia bisa nilai. Nah itu balik terakhir berarti buat Bapak lah Pak, terakhir mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak milenial ini, seperti tadi sempat di sebelumnya kan Bapak sempat singgung bahwa anaknya Bapak pun aja juga punya pengalaman seperti ini nih. Iya, kemarin berarti saya sempat ngobrol sama dia, kemudian usianya juga milenial juga. Iya, target pasar mereka tuh, sasaran empuknya mereka. Jadi dari para influencer itu dia sudah mapping, ini yang nggak bagus, ini yang dipakai oleh ini, dia langsung bisa nilai. Karena anak saya juga sejak SMA sudah transaksi dan sahamnya juga udah naik lumayan banyak. Walaupun tadi ada yang naik 600%, 200%, ada lagi turun lagi, mentalnya udah kejaga. Nah kadang-kadang ini tadi milenial tuh untuk mental masih kurang bagus ya. Dan balik lagi kalau yang disampaikan anak saya, sasarannya banget adalah anak yang baru kenal saham, iya Pak, yang mungkin bisa merengek pada orang tuanya untuk dimodali dan akhirnya ini yang menghancurkan dirinya ya pada saat itu, terutama kepercayaan dari orang tuanya. Dan akhirnya untuk mengembalikan ini kadang-kadang orang tua udah marah juga nih ya. Dan ini berimpact ke sana. Nah ini mungkin perlu didengar juga nih saran-saran dari orang dari influencer terkait apa yang ada di lapangan, yang mungkin sekarang sumpah serapanya udah banyak banget ya. Iya Pak, karena banget ya. Saya sedihnya gini Pak, mungkin bagi orang-orang yang melakukan hal seperti tadi, memberikan knowledge dan segala macam yang kurang tepat, banyak banget ini kejadian juga dari teman saya itu yang pinjam duit orang tuanya kayak 100 juta, 150, terus tiba-tiba hilang. Nah, saya selalu dulu mikir kayak, ya untung aja orang tuanya ada duit. Kalau ternyata itu dia minjem lagi pas banget, atau ayahnya mungkin yang pinjam juga karena makanya nggak ada yang tahu juga kan. Nah, maksud saya dari dulu cuman berkeinginan bahwa baik dari itu pembicara atau segala macam itu, setidaknya pada saat kita di lapangan adanya moralitas yang harus dijaga. Jangan selamanya itu yang kayak yang penting ini kita ada untung nih dari sini. Baik untung dari workshop, lalu dari untung secara saham. Nah masalah orang rugi 100 juta nanti kita tinggal semangatin lah. Tapi kan setiap orang punya keuangan belum tentu stabil seperti yang kayak kamu pikirkan. Aduh sedih tuh kalau punya pikiran kayak gitu ya. Nah itu Pak, itu semangat, yang nah ini dan banyak sekali influencer yang mau untung kilat ya, instan. Jadi bukannya si para milenial aja yang mau untung singkat, termasuk si ini influencernya sendiri. Cash grab aja Pak. Jadi ini lagi momentum aja, hajar langsung cash. Tapi gini loh, siapapun tuh punya rekam jejak digital ya. Apa yang dilakukan oleh individu-individu itu harus tahu rekam jejak ini nggak akan terhapus. Dan ketika rekam jejaknya ini langsung mengena kepada sasarannya adalah para milenial, kira-kira gimana? Ini akan nyanyi terus ya, Artinya pasar dengan sendiri akan menghukum. Dan ketika ini terhukum, maka teman-teman yang tadi ini nggak mudah dia menghilangkan jejaknya karena dendam dari orang-orang ini bisa sangat mungkin ya. Yang dia akan lakukan misalnya pelaporan segala. Tinggal tunggu waktu berarti sebenarnya. Tunggu waktu ya, misalnya kayak tempo hari kejadian yang yang J itu ya, itu kan juga kasihan ya, yang dia sudah maintain begitu bagus sampai follower banyak ratusan ribu, tiba-tiba hanya segelintir investor kemudian jatuh gitu ya. Mungkin ini juga pengalaman yang teman-teman dari influencer, bahwa cari popularitas boleh, cari uang dengan di saham juga boleh, tapi harus dilihat hakikatnya hidup itu ya. Jadi bukan sekedar untuk cari untung semata, tapi bagaimana ilmu yang kita punya bisa diberikan kepada mereka. Apa yang kita punya itu kita berikan, tapi bukan berarti imbalannya adalah dengan melakukan sesuatu yang
apa ya, yang di luar nalar kadang-kadang bahwa ini pasti untung, ini pasti hebat, ini itu yang kan anak muda milenial dijanjikan pasti untung 2 kali lipat, kayak gak apa-apa belajar dulu masuk 3 juta nanti bisa untung kan. Mereka kan melihat sesuatu apalagi anak muda sekarang kan kelihatan Pak ya, instan tuh pengen banget. Bicara pasti tadi, kata-kata pasti itu di pasar modal udah ada tuh statementnya besar dari OJK. Dilarang menjanjikan keuntungan. Udah satu. Jadi orang pasar modal semuanya kalau dia udah pernah kerja di pasar modal paling nggak sebulan udah pasti entah dari atasannya, dari direkturnya, dari manajernya siapa, ingat jangan pernah menjanjikan orang. Jangan pernah menjanjikan keuntungan siapapun. Jadi kita tahu nih, berarti kalau yang mampu atau bisa memberikan janji tadi, memberikan keuntungan, saya yakin hatinya bukan di pasar modal. Oke, nah itu mungkin dari anak-anak milenial juga, semoga yang bisa dengar video ini, nonton video ini juga bahwa mendapatkan satu insight baru nih di sini bahwa dari pemerintah pun saja itu sudah menerapkan adanya peraturan, bahkan tadi Pak singgung nih bahwa di pasar modal saham itu tidak ada sesuatu hal yang pasti bakal naik, pasti bakal untung, itu tidak ada kan? Karena itu semua berbau dengan analisis yang kemungkinan. Semuanya berbau dengan kemungkinan. Betul. Berarti untuk milenial juga mungkin satu yang bisa dipegang adalah salah satu tolak ukur kita untuk melihat figur yang kita bisa lihat adalah apakah dia menjanjikan keuntungan dan analisisnya seperti apa. Sedangkan tadi di awal juga Bapak sempat singgung juga bahwa dengan sangat mudah kok anak-anak milenial kalau emang nggak malas baca, nggak mau, ya udah kamu beli sahamnya perusahaannya apa, datengin aja udah ngobrol sama orang yang jaga lah, karyawannya lah, salesnya. Dari situ kalian mulai bisa analisis sedikit-sedikit. Karena kalau dari obrolan kita ini berarti saya tangkap bahwa pada saat kita main saham, kita main pasar modal di sini nggak boleh semua modal spekulasi saja berarti Pak ya? Mungkin juga bahasa dari Mas Arnold main ya, ini kita ubah sedikit Mas Arnold. Tidak ada main saham, ada investasi saham. Tapi kalau terbiasa para modal ngomong, ayo kita main saham, buang kata-kata itu. Itu nggak boleh berarti Pak ya? Investasi. Karena kalau nanti sudah terbiasa ya, mungkin kan belajar NLP juga ya, kata-kata main, akhirnya terbiasa di dalam hati kita main. Jadi kalau hilang nggak apa-apa loh, kalau kita cuma mainan. Tapi kalau bicara investasi, beda. Sehingga ketika kita tahu ini adalah investasi kita, investasi harus dijaga, dan investasi kalau bisa untung. Nah itu dengan segala cara dilakukan untuk meningkatkan keuntungan. Tapi kalau udah bicara main saham, saya pikir ini yang harus kita ubah, terutama dari para milenial. Nah itu dia. Nah itu yang saya harap juga, bahwa kan selama ini kan jarang sekali yang dikatakan bahwa investasi saham ya Pak ya. Pasti semua bilang main saham. Nah di sini lah, makanya pas tadi saya ngomong sedikit, habis itu Bapak rubah di situ, langsung saya ini nih kesempatannya. Karena kan pasti orang di luar sana itu saya akan mirip kayak saya juga. Karena berita-berita itu pasti ngomongnya main. Nah, yang mungkin terakhir itu yang saya pengen sampaikan juga, nanti Bapak bisa tambahkan adalah, setahu saya Pak ya, apakah benar atau enggak, kenapa sih mungkin dari public figure atau mungkin dari influencer atau dari pembicara pun juga, ini hemat saya tidak pernah menggunakan kata investasi. Sebenarnya kita kalau main saham ini kan bukan investasi jangka pendek ya Pak ya, bukan in the short term yang kayak sebulan untung, 2 bulan untung, nggak seperti itu kan sebenarnya Pak ya? Kalau bicara dari berbagai textbook yang ada di Indonesia, di manapun ya, di Amerika, mau ya di Israel, di berbagai negara ya, yang namanya investasi saham itu ya, dari textbook apapun itu adalah jangka panjang. Nah, jadi harus tahu nih teman-teman bahwa investasi yang namanya sifatnya jangka pendek ya bukan di saham. Kalau teman-teman yakinkan bahwa saham itu 2 hari 3 hari udah bisa menguntungkan, berarti teman-teman bukan menjadi investor yang untuk berinvestasi, tapi lebih kepada spekulan, lebih kepada gambler. Nah, mau di mana posisi kita? Tinggal kita yang memilih. Iya, tinggal kita. Oh, saya mau jadi gambler, silakan. Yang kalau gambler kan kapanpun 2-3 jam juga bisa untung. Spekulasi nggak nunggu lama juga. Nah, kalau jadi investor harus sabar. Buah kesabaran apapun biasanya gimana? Kalau misalnya sama ketika kita menanam satu pohon, apakah pohon itu akan secepat buahnya akan cepat? Misalnya pohon kelapa lah, pohon anggur, pohon apa, itu kan membutuhkan waktu. Ada pupuknya, ada disiram. Investasi juga begitu. Ketika kita taruh, pupuknya apa? Pupuknya adalah kita membaca. Kemudian kita tambah air biar besar, kita juga harus melihat lingkungan ini kira-kira bagaimana. Karena ketika lingkungan tidak mendukung, ada hujan, ada badai segala macam, agar ada kan
Nih kita pindahin atau tetap di sini ya, kuat nggak dia ya? Nah sama investasi seperti itu, seperti kita menanam. Analoginya simpel aja, bahwa untuk menanam sampai kita petik buahnya itu membutuhkan waktu. Nah, kalau pohon durian taruhlah 4 tahun baru, sama seperti itu. Jadi semakin panjang maka investasi kita semakin bagus. Nah memang ada beberapa emiten tertentu yang kadang-kadang ketika ditahan itu sahamnya malah mengalami penurunan. Saya mau jangka panjang, baru 3 tahun sahamnya udah turun, itu memungkinkan. Nah, makanya kalau di beberapa negara, terutama investor yang sudah mapan, udah paham, ada 2 yang dilihat. Yang dilihat pertama adalah apakah perusahaan menerapkan GCG, Good Corporate Governance. Ketika dia lihat, oh ya ada GCG-nya, bagus diterapkan. Kedua adalah sustainability. Apakah kira-kira perusahaan ini bisa ajak 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Kalau kita nggak tahu nama perusahaan, kodenya apalagi nih, di bisnis apa, ya apalagi sustainnya, apalagi percuma. Jadi emang lihat itu. Nah itu yang dilihat oleh investor-investor institusi di luar negeri kepada perusahaan yang ada yang mau dia beli. Tidak hanya dilihat di sana, termasuk sama di Indonesia. Mana nih perusahaan yang kira-kira ada GCG-nya, nerapin sustainability, bahwa ini memang akan berkesinambungan perusahaan ini. Nah itulah yang dibeli. Itu makanya kenapa kalau kita investasi saham itu tidak bisa jangka pendek, Pak. Nah, itu yang mungkin bisa anak milenial bisa nangkep tadi dari sharing Pak Haryadi. Sebelumnya kita terima kasih dulu Pak udah sharing. Sama-sama. Karena dari Bapak sendiri, saya pun sendiri belajar dari Bapak anak milenial bahwa kalau tadi saya rangkum dikit bahwa pertama sebenarnya analisis kalau kalian masih malas baca gampang, seperti kayak saran Bapak, datang aja ke tempatnya. Kalian taruh saham di mana, tanya, oh ya belajar. Kalau malas baca ya belajar ngomong sekarang. Dari situ juga sekarang sudah mulai bisa kita memilih-milih lah siapa yang harus kita menjadi panutan, siapa yang harus kita dengar. Seperti kayak tadi Bapak bilang, saran juga gampang, lihat aja backgroundnya, rekam jejaknya seperti apa. Dan terakhir juga sempat disinggung sama Bapak bahwa pemerintah pun saja dari Indonesia juga bahwa sudah menetapkan bahwa tidak boleh ada yang menjanjikan keuntungan atau kenaikan di pasar saham atau di investasi saham. Betul. Sehingga itu mungkin patokan buat anak-anak milenial sekarang nih, karena kan sayang ya, apalagi Bapak juga tadi sebut bahwa kalau kalian investasinya juga pakai duit yang kalian pakai bahkan buat hidup, kayak bayar buat kos-kosan atau bayar kuliah, sayang lah. Maksudnya berarti belum saatnya nih kalian untuk investasi berarti sebenarnya. Tapi pada saat nanti ada duit nganggur, bolehlah kalian untuk bisa belajar di pasar saham. Mungkin seperti itu berarti Pak ya. Siap. Terima kasih Pak kedatangannya, sudah berbagi dengan kita. Semoga kita bisa bermanfaat buat anak milenial. Terima kasih Pak. Terima kasih.